Episode 23, Alia cemburu. Alia berusaha melepaskan pelukan Stefan yang sudah dari tadi tidak dilepas. Dia benar-benar dalam situasi yang sangat tidak enak dan sangat canggung. Apalagi dari tadi Franda menatap tajam ke arahnya. Stefan, lepaskan, aku susah bernafas, bisik Alia. Dan seketika Stefan langsung melepas pelukan itu. Tidak ingin terjadi apa-apa dengan wanitanya. Dia masih tidak menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Stefan ingin mencium bibir Alia, kalau saja dia tidak mendengar deheman dari Uncle Bram. Benar-benar Stefan lupa tempat. Bahkan melupakan Franda yang menatapnya penuh tanda tanya. Benar kata orang, apabila sudah jatuh cinta dunia serasa milik berdua, dan yang lain menjadi tak kasat mata, ditambah rindu yang sudah menggebu. Apa kamu mengenal Kak Alia, Stefan? Tanya Franda. Sontak Stefan langsung melihat ke arah Franda. Dia melihat sekeliling dan semua orang masih melihat dengan tatapan tanda tanya. Stefan tersenyum menatap Alia lembut. Tentu saja aku mengenalnya, karena dia adalah... Belum selesai Stefan menjawab Alia sudah menyela. Karena dia adalah mantan muridku dulu. Ucap Alia yang merasa Stefan akan membongkar semuanya. Ini tidak boleh terjadi. Bagaimanapun dia tidak ingin Franda tahu kisah masa lalunya dengan calon tunangannya itu. Dia tahu kalau Franda sangat menyukai Stefan dari kisah yang diceritakannya. Oh, jadi kamu adalah mantan murid dari Alia. Hahaha, saya kira. Ucap Uncle Bram yang merasa lega dengan drama yang dilihatnya tadi. Setelah itu Alia menyuruh mereka untuk ke ruang makan karena makanan sudah siap. Yang pasti Franda dan Stefan sangat lapar dan kelelahan setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Waktu masih menunjukkan pukul 11 WIB. Stefan hanya menurut. Dia langsung menuju ke ruang makan dan duduk di kursi samping Franda. Franda mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk Stefan. Alia yang melihatnya langsung membuang muka. Entah kenapa ada rasa sakit ketika melihat pemandangan itu. Tetapi dia tahu diri bahwa sekarang laki-laki yang sudah terlihat semakin dewasa itu adalah calon tunangan Franda. Stefan menatap Alia yang kelihatan sedang cemburu. Dia pun langsung tersenyum senang ketika mengetahui bahwa Alia masih mencintainya. Ya, Stefan melihat tatapan Alia masih sama seperti dulu, tatapan yang menyimpan sejuta kerinduan dan juga rasa cinta yang masih dalam. Sepertinya dia akan sedikit bersenang-senang dengan memanfaat Franda untuk membuat Alia cemburu lagi. Fred, aku mau ayam itu, ucap Stefan menatap Franda. Tentu saja Franda akan melayani dengan senang hati. Dia sudah terbiasa memberikan Stefan perhatian karena ingin menarik hati laki-laki itu. Ini Stefan, aku tahu kamu menyukai ayam betutu, jawab Franda langsung mengambilkan ayam itu. Hemel, setiap hari aku selalu makan masakanmu karena sangat lezat. Kamu memang jago memasak, jawab Stefan sambil melirik Alia yang sudah duduk berhadapan dengannya. Tolong suapi aku, lanjutnya. Franda seakan telah memenangkan sebuah hadiah. Dia tidak pernah melihat Stefan yang seperti ini, sedikit manja, apalagi dia menyuruhnya untuk menyuapi Stefan. Hal yang tidak pernah dilakukan sama sekali, tapi sekarang dia di hadapan orang tuanya menunjukkan sikap yang begitu romantis menurutnya. Dia Stefan berusaha bersikap sedikit manja di hadapan ayah dan ibunya, mungkin saja untuk mengambil hati kedua orang tuanya, pikir Franda. Franda menyuapkan sesendok ayam betutu dan nasi ke mulut Stefan. Kemudian baru dia menyendokkan makanan ke mulutnya sendiri, sepiring berdua. Bram dan Risa yang melihat itu pun sangat senang. Berarti rencana pertunangan itu memang harus terlaksana, karena sepertinya Stefan juga menyukai putri mereka. Lain halnya dengan Alia, dia tidak melihat sama sekali adegan suap menyuap itu. Dia hanya memandang makanan yang ada di piringnya. Terlihat dia jadi tidak berselera makan. Stefan yang melihat Alia merasa yakin bahwa wanitanya itu sedang cemburu. Hal yang tidak pernah Stefan lihat dulu. Dulu Alia selalu bersikap tegas dan dewasa.
Frenda melihat ada sedikit noda bumbu ayam di sudut bibir Stefan. Seketika dia mengambil tisu dan mengelapnya. Alea yang sengaja ingin melihat ternyata tatapan matanya bertabrakan dengan Stefan yang juga melihat ke arahnya. Jantung mereka berdetak 2 kali lipat. Alea langsung menunduk dan menyuapkan makanan ke mulutnya sedikit kasar. Apa dia sedang menunjukkan keromantisan hubungan mereka? Sadarlah Alea sekarang Stefan adalah kekasih Frenda. Kenapa hati ini harus marah melihat itu semua? Seharusnya kamu lebih bisa mengontrolnya Alea, gumam Alea dalam hati. Stefan masih menatap Alea, sedangkan Frenda juga masih asyik menyuapinya. Dan Stefan, Paman akan membicarakan sesuatu yang serius denganmu. Ucap Uncle Bram di sela makan siangnya. Ada apa Paman? Stefan menoleh menatap Bram. Aku dan mamamu Nyonya Rebecca sudah membicarakan ini sebelumnya. Aku tahu kamu dan Frenda sudah cukup lama kenal dan berteman. Frenda adalah putri yang sangat Paman banggakan. Dia juga sangat baik dan cerdas. Ucap Bram berhenti sebentar. Frenda menatap bingung ayahnya itu, sedangkan Alea sudah memasang tampang yang sangat biasa saja, sengaja dibuat, karena dia berusaha menahan dirinya, untuk tidak sakit mendengar apa yang akan dikatakan uncle-nya itu, kita memutuskan akan menjodohkan kalian. Lanjut Bram yang membuat Stefan tersedak makanannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Alea dan Frenda sama-sama menyodorkan air minum, tapi Stefan langsung mengambil gelas yang dibawa Alea. Dia meminumnya hingga habis tak bersisa. Stefan benar-benar meradang mendengar penuturan Bram. Mereka sudah sangat keterlaluan. Tapi beda dengan Frenda, gadis itu sungguh merasa senang dengan keputusan orang tuanya itu. Maaf Paman, Mama tidak mengatakan padaku sebelumnya. Dijawab Stefan sambil menatap Alea. Tentu saja membuat Alea berganti menatap Stefan. Apa maksudnya? Apakah pertunangan itu rencana dadakan? Batin Alea. Sebenarnya aku dan Frenda belum membicarakan apapun Paman, benar kan Frey? Tanya Stefan kepada Frenda. Gadis itu hanya mengangguk membenarkan ucapan Stefan. Paman tahu Nat, maka dari itu, karena kamu ada di sini, dan juga ada Frenda kita akan membicarakan ini, ucap Bram. Alea yang mendengarkan itu pun merasa hatinya panas. Kenapa sekarang dia merasa tidak rela kalau Stefan akan bertunangan dengan Frenda, padahal sebelumnya dia setuju-setuju saja. Apa mungkin karena dia tahu bahwa rencana itu ternyata bukan dari keinginan Stefan sendiri? Tapi bukankah itu lebih baik untuk Stefan mendapatkan gadis yang seusianya? Alea merasakan kepalanya sangat pusing. Begitupun dengan Stefan yang tidak menyangka mamanya akan memanfaatkan kedatangan Stefan ke Indonesia, yang lebih tepatnya ingin mengenal keluarga Frenda. Ya memang itulah alasan Stefan kepada orang tuanya. Aku sudah selesai Oncle, setelah ini aku akan berangkat ke restoran. Ucap Alea yang tidak menyelesaikan makan siangnya. Mungkin dengan dia tidak ikut campur dengan urusan ini akan membuatnya lebih baik. Kenapa tidak kamu habiskan Al? Tanya Risa. Aku terburu-buru Onti. Tadi Bagas mengatakan bahwa stok bahan makanan di gudang sudah habis. Jawab Alea yang kemudian berdiri. Bagas? Siapa dia? Aku tidak terima kalau ada laki-laki lain dekat denganmu Al. Batin Stefan geram karena mendengar Alea menyebut nama laki-laki lain. Aku ikut Bu Alea karena aku ingin melihat restoran dan suasana kota Bali. Ucap Stefan yang langsung ikut berdiri menghampiri Alea. Tapi Steffi bersambung.